Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyembuhkan patah hati dengan mental health awareness agar hati dan pikiran tenang. Kita sering mendengar pertanyaan bagaimana cara mengatasi kesedihan, kehilangan orang yang dicintai, bagaimana cara mengatasi patah hati. Pertama-tama, saya harus mengatakan bahwa patah hati atau kehilangan orang yang dicintai adalah salah satu pengalaman paling sulit yang dapat dialami manusia karena kita memiliki ikatan batin dengan orang-orang. Ketika ikatan batin itu terputus, kita mulai menderita, kita mulai menangis, dan kita mulai berduka. Jadi, ada beberapa cara untuk menghadapi kesedihan ini. Pada video ini didedikasikan untuk semua orang di luar sana yang sedang mengalami patah hati dan mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka. Jadi video ini saya pikir akan membantu Anda untuk memberikan sedikit cahaya di jalan kehidupan Anda. Ada beberapa cara dan hal yang dapat kita lakukan untuk menyembuhkan diri, tetapi ingatlah bahwa proses penyembuhan ini membutuhkan waktu. Ini seperti luka tidak sembuh dalam 1 hari, atau 2 hari, 3 hari, itu membutuhkan waktu. Jadi kita harus bersabar dalam proses penyembuhan yang tidak instan. Demikian juga dengan patah hati. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan hati kita dari patah hati? Pertama, jika Anda perlu menangis, itu tidak apa-apa. Ada beberapa orang yang sedang mengalami patah hati dan mereka tidak suka menangis. Mereka pura-pura baik-baik saja. Mereka pura-pura kepada dunia bahwa mereka baik-baik saja, dan mereka telah melupakan masalah tersebut. Mereka tersenyum, tetapi di dalam hati mereka tidak baik-baik saja. Ingatlah, jika Anda perlu menangis, itu tidak apa-apa untuk menangis. Pergilah ke tempat yang pribadi atau pergilah ke kamar Anda dan menangislah. Tidak apa-apa karena menangis adalah salah satu cara alami yang paling umum untuk menghilangkan tekanan. Jadi tidak apa-apa menangis. Terutama bagi pria karena pria selalu mencoba menyembunyikan air matanya dan mereka berpura-pura baik-baik saja. Tetapi ingatlah bahwa pria juga diizinkan untuk menangis. Jadi jika Anda perlu menangis dan jika Anda perlu mengeluarkan dan melepaskan tekanan yang sedang terbangun di dalam batin Anda, maka itu tidak masalah untuk meneteskan air mata. Kedua, Anda dapat mencari seseorang yang dapat Anda bagikan rasa sakit tersebut dan yang dapat Anda bagikan kesedihan serta tekanan yang sedang terjadi di dalam diri Anda. Tetapi Anda perlu bijak dalam memilih orang ini. Mengapa? Karena ada beberapa orang di luar sana yang memberikan komentar kebencian kepada orang yang membohongi Anda. Ketika mereka memberikan komentar kebencian tersebut, dan ketika mereka mencoba menimbulkan kebencian di dalam diri Anda, itu tidaklah baik untuk Anda. Itu tidaklah baik untuk kesehatan batin Anda. Dan itu juga tidak baik untuk kesehatan fisik Anda. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Yaitu pilihlah orang dengan bijak dan ceritakanlah rasa sakit Anda bersama dia. Temukan seseorang yang dapat berbagi kesedihan itu dengan Anda. Orang itu bisa menjadi ibu Anda, ayah Anda, mungkin salah satu dari teman, atau mungkin salah satu dari guru atau mentor Anda, siapapun itu. Temukan seseorang yang tetap mendengarkan Anda tanpa berkomentar apapun.
tanpa memberikan banyak saran kepada Anda. Temukan seseorang yang terus mendengarkan Anda. Temukan seseorang yang dapat Anda bagikan rasa sakit Anda yang sedang muncul di dalam diri Anda. Itulah langkah kedua. Dan yang ketiga, ini adalah hal terpenting yang perlu Anda latih. Dan ini adalah salah satu hal yang tidak disukai banyak orang yang berada di dalam suatu hubungan. Seorang guru besar, Sang Buddha, mengatakan, selalu merenung dan mengingat di pikiran Anda bahwa suatu hari nanti saya harus berpisah. Dan terpisah dari semua orang yang saya sayangi dan yang menyenangkan di dalam hidup saya. Dan itulah kebenaran. Tetapi kita tidak suka memikirkan hal itu ketika berada dalam suatu hubungan. Mereka akan berpikir itu akan merusak hubungan mereka, itu akan merusak ikatan antara satu orang dengan yang lainnya. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Ingatlah ketika Anda berpikir bahwa suatu hari nanti saya harus berpisah dari orang ini yang duduk di depan saya, orang yang paling saya cintai. Suatu hari nanti saya harus berpisah dengan orang tersebut. Saya memiliki sedikit waktu untuk mencintai orang itu. Memberikan cinta saya, kebaikan saya, perhatian saya, kasih sayang saya kepada orang ini. Jadi saya harus memberikan cinta kasih sepenuhnya kepada orang tersebut. Ingatlah, cinta sejati tidak akan pernah melukai hati Anda. Itu luar biasa. Cinta sejati ketika Anda benar-benar mencintai seseorang. Jika orang itu meninggalkan Anda tidak akan pernah merasa patah hati. Tetapi jika Anda terlalu terikat pada orang tersebut, jika Anda terlalu terikat kegandrungan secara batin pada orang tersebut, dan hal tersebut membuat hati Anda hancur, itulah sebabnya Sang Buddha mengatakan bahwa kemelekatan membawa penderitaan dalam hidup Anda. Jadi ingatlah, cinta sejati tidak akan pernah melukai hati Anda, tetapi kemelekatanlah yang akan melukai hati Anda. Jadi jika Anda penasaran tentang apa itu cinta sejati, ada di video lain yang telah kami buat untuk menjelaskan tentang cinta sejati. Jadi Anda bisa menontonnya, namun ingatlah ketika Anda benar-benar mencintai seseorang, hati Anda tidak akan pernah hancur. Jadi yang harus Anda pikirkan adalah selalu, kapanpun itu, Anda harus berpikir bahwa saya harus berpisah dari orang-orang di sekitar saya. Jadi ketika Anda berpikir demikian, pikiran Anda bersiap menghadapi situasi itu. Anda dapat membayangkan bagaimana saya akan pulih jika orang ini meninggalkan saya. Bagaimana saya akan melakukannya? Kemudian jika pikiran Anda telah siap untuk situasi tersebut, ketika Anda menghadapi situasi seperti itu dalam kehidupan nyata, Anda akan mulai berpikir, ini yang saya pikirkan. Jadi ketika pikiran Anda sudah siap menghadapi kenyataan dalam hidup, Anda bisa lebih percaya diri dan siap. Anda bisa lebih kuat ketika menghadapi situasi tersebut dalam kehidupan nyata. Itu adalah hal yang harus dan selalu Anda renungkan. Dan ingatlah, saya katakan kepada Anda bahwa patah hati itu seperti ikatan. Jika Anda perlu menyembuhkan luka ini, Anda perlu mengurangi sejumlah kemelekatan yang terjadi. Sekarang saya tidak mengatakan bahwa Anda harus melupakan orang tersebut. Anda tidak dapat melupakan orang itu, tetapi Anda dapat mengurangi jumlah perhatian untuk pikiran-pikiran masa lalu tersebut. Ketika Anda sendiri, Anda teringat momen-momen dan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Semakin banyak Anda memikirkan hal-hal tersebut, semakin frustrasi Anda dan semakin sedih Anda. Jadi yang harus Anda lakukan adalah mengurangi jumlah perhatian yang Anda berikan pada jenis pikiran seperti itu.
Anda bisa melakukannya, tetapi Anda tidak bisa melupakan bahwa dari waktu ke waktu, pikiran-pikiran itu akan menghantui pikiran Anda. Tetapi ketika Anda tidak memberikan terlalu banyak perhatian, ketika Anda tidak memberikan banyak perhatian pada jenis pikiran seperti itu secara terus-menerus, maka seiring waktu pikiran itu akan memudar. Jadi jangan mencoba untuk menghentikan pikiran-pikiran tersebut, tetapi biarkan pikiran-pikiran itu memudar dari hidup Anda. Dan ingatlah, ini ada di dalam pikiran Anda. Apapun situasi mengerikan yang sedang Anda alami di dalam hidup, itu akan berubah suatu hari. Karena tidak ada dari pengalaman hidup kita yang kekal. Setiap pengalaman, setiap situasi sulit, setiap waktu berharga, dan setiap pengalaman yang kita hadapi dalam hidup kita adalah sementara. Mereka akan berubah seiring waktu. Jadi ingatlah bahwa suatu hari nanti Anda akan sembuh. Suatu hari nanti Anda akan baik-baik saja. Jadi milikilah sedikit pengalaman dengan situasi-situasi sulit ini dalam hidup kita. Ingatlah bahwa pengalaman-pengalaman ini membuat hidup kita semakin kuat. Itulah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.